Iya, kenapa banyak rumah tangga yang bubar, kacau? Karena masing-masing anggota tidak melaksanakan fungsinya secara benar, konsisten, dan bertanggung jawab. Amin apa amin? Ini kok tumben ya Bu Debbie khotbahnya agak-agak bahasanya rumit ya. Ini bahasa-bahasa organisasi ya, tapi nggak apa-apa supaya kita mengerti. Saya belajar loh ini. Temanya susah loh, makanya saya belajar Pak. Kok nggak ada yang ketawa ya? Ini tuh lucu loh saudara. Saudara, akhirnya sebuah lembaga itu kacau kalau orang-orangnya tidak melakukan fungsi. Nah di dalam Alkitab, Tuhan itu tahu ketika dua orang dipersatukan di dalam Kristus, maka Alkitab juga sudah menulis tentang fungsi-fungsi di dalam rumah tangga. Agar keluarga itu berjalan harmonis, ketika fungsi di dalam rumah tangga itu juga berjalan dengan baik. Semua anggota melakukan. Nanti kita akan baca. Yang kedua, ya keluarga itu adalah tempat daripada setiap anggota itu belajar. Tentang apa? Di dalam keluarga kita belajar tentang yang pertama kasih. Ya, ada nilai-nilai pembelajaran di dalam keluarga. Bahkan ya anak-anak kita akan belajar tentang agama, ya tentang sosialisasi itu kita belajar dulu di dalam keluarga. Makanya kalau orang itu di dalam keluarganya rusak hubungannya, maka di luar juga pasti rusak. Ada orang di mana-mana dia bersosialisasi itu hancur terus. Kenapa? Karena di keluarga juga hancur. Kenapa bisa terjadi kehancuran? Ketika hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka hubungan kita dengan sesama juga pasti rusak. Ya orang kalau hubungannya dengan Tuhan gak dekat di dalam keluarga pun dia akan rusak hubungannya. Tapi ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan sesama juga akan baik. Di dalam keluarga, anak-anak belajar yang pertama tentang agama, tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Dan itu harus diajarkan yang pertama oleh orang tua. Amin Bapak-bapak. Alkitab berkata suami itu kepala keluarga. Dia adalah wakil Kristus yang harus mengajarkan iman kepada anak dan istrinya. Istri itu adalah penolong. Lalu di sini dikatakan ya bahwa sebuah lembaga itu mengajarkan nilai-nilai. Ya, anak-anak kita belajar tentang bagaimana bersosialisasi satu dengan yang lain. Itu pertama kali di dalam keluarga. Waktu kita punya anak satu, punya anak dua, ketika mereka bertengkar, ya bagaimana kita mengajarkan kepada mereka nilai-nilai. Dua-duanya ketika mereka bertengkar, yang satu kita kasih nilai, yang satu juga kita tegur. Ya, jadi dua-duanya diajarkan bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana mereka bersosialisasi, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan ketika kita sama-sama belajar, saudara, Bapak Ibu, Tuhan tuh menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Karena itu kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Kalau ada orang yang suka-suka menyendiri, ketika berantem suami istri, istrinya mengurung diri di kamar nggak mau keluar, suami mengurung diri di toilet. Ngapain coba? Anda suka-suka menyendiri, itu tanda-tanda mulai sakit jiwa. Ya, bisa berakhir kepada gila. Jangan suka menyendiri. Ya, kita harus bersosialisasi bersama-sama. Ya, jangan. Apalagi suami istri tuh kalau bertengkar, ya jangan menyendiri-menyendiri. Kita ini makhluk sosial yang diciptakan Tuhan. Baik adanya kita saling membangun hubungan. Ketika kita hubungannya baik, ada masalah ya sudah selesaikan. Habis itu biasa. Anak-anakmu itu melihat perilaku orang tuanya. Ketika kita mengajarkan mereka tentang bagaimana hidup bersosialisasi, ya kita mengajarkan mereka tentang nilai-nilai yang baik dalam firman Tuhan. Di dalam keluarga, anak-anak juga belajar tentang manajemen, bagaimana mereka mengatur keuangan. Ya, orang tua harus menjadi contoh di dalam keluarga. Ajarkan anak-anakmu menabur. Ya, saya tuh banyak melihat orang Kristen, aduh pakai kalung salib. Ya, waktu saya pergi lihat sekolah saya di Semarang di Bandungan, kita mampir makan tahu. Ya, di dekat sekolah saya itu ada tahu yang terkenal. Nanti saudara kalau mau pergi ke sana tanya sama saya. Itu tahu terkenal. Di situ ada pengamen. Ya, saya juga masuk ke situ. Saya lihat, ya aduh kayaknya nih rame ya, dan memang banyak orang Kristen ya. Saya lihat banyak orang Chinese ya, termasuk saya juga. Saya kan mirip Chinese toh.
Iya enggak? Ya iya apa iya? Enggak iya ya enggak apa-apa. Lalu waktu dia lihat banyak orang Kristen masuk, banyak pakai kalung salib, pengamennya langsung rubah lagu. Ya, langsung dia rubah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Maka orang-orang Kristen yang duduk di situ mulai ikut nyanyi kan? Lihatin pengamennya, dengan harapan sang pengamen dia pasti dapat uang. Dia nyanyi lagu rohani, habis itu dia ganti semua baik, semua baik. Saya bilang sama suami saya, dia lihat banyak orang Kristen yang masuk, dia ganti lagu rohani dengan harapan dapat saweran banyak. Saya bilang sama suami saya, kita lihat di sini saya mau uji nih orang-orang Kristen ini pelit atau tidak. Ya akhirnya saudara ada beberapa yang pakai jilbab di situ. Satu-satu keluar, nggak ada yang mampir kasih duit. Saya bilang sama suami saya, kasihan banget tuh pengamen. Tiba-tiba ada yang pakai jilbab lewat ngasih 50.000. Dalam hatinya si pengamen tahu gitu tadi saya nyanyi Sholatullah. Kasihan deh lu, ya. Coba saudara, ini orang-orang Kristen ini memang ya pelitnya minta ampun. Orang kikir tidak masuk surga. Bilang amin. Itu orang-orang Kristen yang di sana, yang di sini semua pemurah. Ya, mudah-mudahan. Ya, saya bilang sama suami, dia sudah berharap loh. Jadi saya bilang, jangan-jangan dia salah satu subscribe Debbie Basir TV. Jadi saya keluar, saya kasih dia 100.000 untuk gantiin yang lain-lain yang pelit-pelit itu tadi. Bertobat Bapak Ibu. Ya, kenapa saudara ada orang-orang itu dalam keluarga kita belajar mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Saya senang kemarin anak saya tuh bilang gini, Mam, kita tuh kalau ngobrol-ngobrol kita sering ngomong gini, Mami tuh makanya diberkati ya. Mami tuh berbuat baik sama orang yang jahat loh. Aku tahu loh, itu orang itu jahat sama Mami, tapi dia tetap berbuat baik. Ya, dia masih menabur. Lalu anak saya bilang, susah ya kayaknya ya jadi kayak Mami ya. Terus saya bilang, tapi kamu nggak boleh bilang begitu. Ya kalau kamu ngomong begitu, ya kamu nggak diberkati Tuhan. Ya, dia tanya, kenapa sih Mami mau tetap berbuat baik walaupun orang itu jahat? Aku berbuat baik sama dia bukan karena dia baik. Saya berbuat baik ya karena saya memang pengen berbuat baik. Kalau kita berbuat baik sama orang yang baik, ya itu biasa. Ya, kita menabur. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan saudara. Sudah ditabur, tapi ya yang kita dapat dari dia itu apa? Kadang bikin jengkel. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Kita berbuat baik bukan karena dia baik. Ajarkan kepada anak-anakmu nilai. Jadi anak-anak saya bilang, aku juga belajar menabur dari Mami. Kemarin tuh uangku tinggal 50.000. Aku lihat ada bapak-bapak tua di pinggir jalan. Aduh, jajan di kampus atau kasih dia ya. Tuhan gerakkan, akhirnya aku tabur sama dia, Mam. Ya, puji Tuhan kalau anak-anakmu melihat imanmu. Karena keteladanan kita berbicara lebih keras dari perkataan kita, amin. Ya, orang kikir tidak masuk surga loh. Ya, jangan saudara beli pisang turun dari mobil miliar. Pak, pisangnya berapa? 35.000. 20 ya. Tertawakanlah dirimu sendiri. 20 ya Pak? Nggak bisa Bu. Ini tuh sekarang mahal. Saya juga beli di pasar. Saya ambil untung paling 5.000 Bu. Nggak bisa dong. Orang saya biasanya beli 20 kok. Lama nawar. Jadi saya maju, Pak. Kasih aja, saya bayarin 10.000. Saya tombokin punya dia, Pak. Gini lagi, tuh kan si bapak, saya dibayarin ibunya loh. Rasanya mau saya baptis ulang kau, saya rendam 30 menit kau, buka mata di neraka. Kan orang kikir tidak masuk surga. Saya bilang sama bapak itu, lain kali Pak, bapak siapin biji pisang yang hitam-hitam itu. Kalau orang-orang model kayak ibu itu datang nawar-nawar begitu, bapak bilang, Bu ini biji pisang, tak kasih gratis. Ibu tanam, kalau sudah berbuah ibu telepon, saya beli 20.000 satu sisir. Orang kok kebangetan ya Bapak Ibu. Ayo kita ajarkan nilai-nilai, kita mulai dari keluarga.